Saudara, Barada Eliezer memenuhi panggilan Komnas HAM untuk meminta keterangan terkait kasus baku tembak antara Barada Eliezer dan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Barada Eliezer tiba di kantor Komnas HAM pada Selasa siang pukul 1:30. Barada Eliezer hadir bersama seorang ajudan Irjen Verdi Sambo lain yang juga akan diminta keterangan oleh Komnas HAM terkait aksi baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Informasi yang diberikan Barada Eliezer pada Komnas HAM menjadi informasi penting untuk mengusut kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Tak hanya Barada Eliezer, Komnas HAM juga memanggil 6 orang ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya terkait kasus baku tembak di rumah mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Sebelum diperiksa, Komnas HAM juga membriefing ajudan Irjen Verdi Sambo untuk memberikan keterangan sejujurnya. Komnas HAM memastikan pemeriksaan 7 ajudan Irjen Verdi Sambo ini dilakukan di ruangan terpisah. Komnas HAM menduga Brigadir Yosua mendapat tembakan dari jarak yang berbeda-beda dan tidak terlalu jauh. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap karakter luka Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bilang luka tembak di tubuh Brigadir Yosua merupakan luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Namun Anam belum merinci jumlah luka tembakan Brigadir Yosua. Komnas HAM menambahkan hasil otopsi ulang menentukan kepastian kematian Yosua. Kalau dari karakter luka jaraknya ini bahasa forensik yang agak susah di awam ya. Tapi jaraknya memang nggak terlalu jauh. Jadi gitu jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Ya, itu dari hasil pendalaman kami. Jumlah misalnya gini, ada pertanyaan. Kenapa kok jumlah lukanya masuk sama keluar berbeda? Kan begitu nih yang juga di publik. Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh sehingga jumlahnya berbeda. Polisi telah menggelar prarekonstruksi tewasnya Brigadir Yosua pada Jumat dan Sabtu pekan lalu. Dalam salah satu adegan diperagakan peristiwa penembakan oleh pemeran pengganti. Prarekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya dan di rumah Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM mengungkap Brigadir Yosua mendapatkan tembakan dari jarak yang tidak terlalu jauh dan karakter jaraknya berbeda-beda. Bagaimana efek dari tembakan seperti ini? Kita akan ulas bersama dengan Sekretaris Bidang Tembak Reaksi Pengurus Besar Perbakin Zainal Arif Wangsa Negara. Assalamualaikum, selamat petang Pak Arif. Selamat petang. Baik, Pak Arif, kami ingin tunjukkan kembali bagaimana prarekonstruksi yang digelar. Ada pemeran pengganti yang memegang senjata dalam reka adegan. Kita akan tunjukkan kepada Anda. Kita akan perlihatkan visualnya, Pak Arif. Ini dia visualnya. Kami perlihatkan kepada Anda. Ini. Nah, ini dia Pak Arif. Disampaikan Pak Arif, karakter jarak berbeda-beda dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau Anda melihat dengan karakter tembakan seperti ini, efeknya itu bagaimana terhadap peluru yang dilontarkan, Pak Arif? Sebentar, saya nggak kelihatan gambarnya. Oh, ini baru kelihatan. Gimana diulang, Pak? Iya, jadi dengan adegan seperti ini tadi disampaikan ada jarak yang berbeda-beda, jarak yang tidak terlalu jauh. Efek lontaran pelurunya seperti apa dengan senjata Glock 17, Pak Arif? Ya, kalau kami dari Perbakin, biasanya kami memang juga menggunakan Glock 17 sebagai pistol olahraga. Jarak tembak kami juga berbeda-beda. Nah, hanya karena sasaran kami itu dari kertas, jadi untuk jarak-jarak
5, 10, 15, 20, bahkan sampai 25, ya lubangnya sama semua di kertas. Jadi belum ada kalau misalkan mengenai benda keras seperti dinding itu seperti apa efeknya? Apakah diketahui juga, Pak Arief? Ya, kami berusaha menghindari untuk mengenai benda keras karena akan terjadi yang disebut dengan rekoset atau pentalan dari. Oh baik, menghindari Jadi mantul ya. apabila mengenai benda keras, ya pasti anak peluru tersebut akan mantul. Jadi efeknya kalau mantul itu seperti apa? Apakah misalkan hancur benda kerasnya tadi, kemudian seperti apa tadi peluru yang telah melewati benda keras itu, Pak Arief? Tergantung bendanya ya. Kalau memang dia lebih keras, maka yang rusak adalah proyektilnya. Tapi kalau misalnya benda kerasnya lebih lunak dari proyektil, ya bendanya yang hancur, proyektilnya hanya deformasi sedikit. Pak Arief, boleh kita bicara soal karakteristik senjata Glock 17 dengan HS9, Pak Arief? Seperti apa sih karakternya? Karena kalau lihat visual agak mirip, Pak Arief ya? Ya. Baik, HS9 memang generasi yang lebih muda daripada Glock. Jadi HS9 diakomodasi oleh Kepolisian Republik Indonesia baru belakangan. Dua-duanya semi otomatis, Pak Arief ya? Keduanya semi otomatis, keduanya menggunakan polymer frame. Polymer frame. Kalau misalkan untuk akselerasi nih Pak Arief, HS9 dengan Glock 17, mana yang paling cepat dan efektif? Akurasinya tingkat tinggi, Pak Arief? Saya rasa dua-duanya itu mempunyai akurasi yang cukup baik. Kebetulan kalau saya sendiri pribadi pernah mencoba, dua-duanya akurasinya sampai dengan 25 meter di range kami di Senayan, akurasinya sangat baik. Akurasi sangat baik artinya jika jaraknya semakin dekat, taruh 10 meter, itu lebih potensi mengenai targetnya lebih tinggi artinya ya Pak Arief ya? Ya, bisa dibilang demikian. Kalau karakteristiknya bagaimana? Apakah sama antara HS dengan Glock ini Pak Arief? Kurang lebih sama, dua-duanya striker fire, dua-duanya semi auto, tarikannya mungkin sedikit berbeda, tapi relatif sama. Dari segi bobot juga apakah sama? Karena kalau misalkan ini kurang dari 1 kilo bahkan ya, tergolong ringan ini Pak Arief ya? Ya, karena menggunakan polymer frame, maka itu dia ringan. Baik, kalau untuk proyektilnya sendiri bagaimana untuk Glock dan juga HS? Biasanya full magasinnya berapa peluru, seperti apa proyektilnya Pak Arief? Pelurunya saya rasa sama-sama di 17 butir per magazen. Kalau proyektil tergantung dari jenis peluru yang dipakai. Ada yang disebut full metal jacket, ada yang disebut hollow point.
ada yang disebut soft point. Nah, itu tergantung yang makai. Oke. Ini kan kami kembali tadi melihatkan kepada Anda, kepada pemirsa Kompas TV, bagaimana reka adegan dengan ruangan seperti itu menggunakan senjata Glock 17, Pak Arief. Banyak di sekelilingnya benda padat, dinding, ada pagar besi juga. Kemungkinan besar tembakan meleset juga, misalkan terkena dinding atau pagar, itu tinggi, Pak Arief, atau bagaimana kalau pandangan Anda sebagai yang di bidang tembak reaksi? Kebetulan di bidang tembak reaksi kita lebih banyak mengarah kepada sasaran yang terbuka atau sasaran bergerak. Dan biasanya kita melaksanakannya di lapangan terbuka, sehingga pengalaman mengenai rekoset dan lain sebagainya kita sangat-sangat kecil. Tapi itu beberapa kali juga tentu pernah mengalami tadi rekoset seperti tadi, itu efeknya bagaimana? Apakah ketika sudah mengenai benda padat, kemampuan dari peluru untuk menembus benda lainnya itu semakin melemah drastis kekuatannya, atau bagaimana, Pak Arief? Kalau untuk masalah rekoset atau pentalan itu tergantung dari sudut tembaknya. Kalau sudut tembaknya itu sudut tumpul, maka pantulannya sudut tumpul juga. Di situ energinya masih cukup banyak. Tapi kalau misalnya tembakan itu datangnya dari arah sudut tajam, maka pantulannya juga akan melemah sekali. Oke, baik. Baik, artinya kalau misalkan tadi terkesimpulan Glock dan juga HS memang karakteristiknya sama. Ini dua-duanya jenis senjata ringan. Terakhir Pak Arief, jadi memang dengan kondisi seperti ini, jarak yang begitu dekat, sebetulnya kemungkinan besar terkena target itu tinggi ya Pak Arief ya? Ya, tinggi. Baik, terima kasih Zainal Arif Wangsanegara, Sekretaris Bidang Tembak Reaksi PB Perbakin, telah berbagi pandangan soal senjata Glock 17 dan juga HS9 dalam program Kompas Petang hari ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Arief.